Kita sudah tahu, takdir manusia telah ditentukan jauh sebelum kita lahir, termasuk soal jodoh. Namun di dunia, kita tetap harus memilih pasangan hidup. Nah, soal memilih selalu menjadi urusan yang gampang-gampang susah. Kelihatannya gampang, tetapi ketika kita jalani ternyata susah juga ya. Bayangkan memilih baju di toko. Model dan potongannya tampak sedap di mata. Warnanya pun cocok di hati. Namun setelah dicoba, ukurannya terlalu sempit. Kalaupun ukurannya pas, ternyata baju itu tidak pantas di tubuh kita. Mungkin warnanya membuat kulit lebih kusam, atau modelnya membuat badan terlihat lebih gemuk. Kita pun beralih melihat-lihat baju lain. Setelah berkeliling toko, kita tak menemukan satu pun yang cocok. Kita lantas keluar toko itu dan memasuki toko sebelahnya. Bila memilih baju saja bisa memusingkan, bagaimana dengan jodoh? Sepanjang hidup, kita bertemu dengan begitu banyak lawan jenis. Beberapa di antara mereka terasa lebih menarik karena berbagai hal. Mungkin karena parasnya, mungkin karena orangnya simpatik, atau faktor-faktor lain. Kemudian, mana yang sebaiknya kita pilih untuk dijadikan teman hidup? Apakah yang paling cantik, atau yang paling ganteng, atau yang paling kaya, paling pintar, atau paling ramah? Orang Jawa memiliki filosofi dalam memilih jodoh, yakni berdasarkan bibit, bobot, bebet. Saya rasa konsep ini penuh kearifan dan masih bisa diterapkan hingga sekarang. Walau mungkin ada yang perlu disesuaikan dengan zaman. Mari kita bahas satu persatu. Masalah bibit. Coba lihat dirimu di cermin. Rambutmu hitam keriting seperti ibumu. Badanmu tinggi dan kulitmu gelap seperti ayahmu. Hidungnya mancung dan besar seperti ibu dan ayahmu. Wajahmu Indonesia turunan Arab seperti kakek nenekmu. Inilah yang dimaksud dengan bibit. Kita mungkin lebih mengenalnya sebagai genetik atau faktor keturunan. Genetik adalah perpindahan alami beberapa sifat dan karakteristik fisik serta psikis kedua orang tua serta kakek nenek pada seorang anak. Meskipun sama-sama memiliki dua mata, satu hidung, satu mulut, dua telinga, setiap orang memiliki perbedaan wajah dan fisik. Faktor genetiklah yang membedakan mengapa muka dan perawakanmu tidak sama dengan teman atau bahkan kakak adikmu. Kulitmu mungkin gelap seperti ayahmu, tetapi bisa jadi kulit adikmu putih seperti ibumu. Bahkan ada beberapa penyakit yang diwariskan secara genetik. Contohnya bermacam-macam, dari asma sampai penyakit syaraf atau mental. Banyak orang tua yang menolak lamaran calon menantu bila mengetahui ada turunan penyakit mental dalam keluarga si calon. Orang zaman dahulu mengatakan, pilihlah pasanganmu dengan melihat bibitnya. Apakah bibitnya bagus? Apa dia termasuk bibit unggul? Maksudnya, apakah dia sehat fisik dan mental, berparas menarik, berotak cerdas? Saya berdoa, Tuhan, saya hanya ingin menikah dengan perempuan yang cantik. Setidaknya manislah. Saya berteman dengan siapa saja, tidak memandang wajah atau pilih-pilih. Namun, kalau urusan pasangan, saya hanya mau berhubungan serius dengan perempuan yang memikat mata dan hati saya. Saya yakin jodoh kita telah ditentukan oleh takdir. Namun, bisa jadi alam bawah sadar saya mengingatkan, "Hei, ingat ya,
wajahmu kurang kinclong. Kalau kamu menikah dengan yang sama-sama enggak kinclong, bagaimana nasib anak-anakmu? Namun, bibit bukan cuma soal pewarisan karakter fisik, tetapi juga sifat dasar. Berdasarkan teori gen dari ilmuwan Gregor Mendel yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya, sifat dan tingkah laku manusia juga diturunkan oleh induk asal. Contohnya, sifat pendiam, cerewet, dominan atau pasif adalah ciri-ciri sifat alamiah manusia yang tidak dipelajari melalui pengalaman, tetapi hasil warisan generasi sebelumnya. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita dan pasangan saling melengkapi. Anak-anak kita adalah hasil kombinasi kedua orang tuanya. Kamu tentu pernah mendengar istilah perbaikan keturunan. Maksudnya, jika kita menikah dengan orang berbibit unggul, anak-anak kita kemungkinan besar akan mendapat warisan bibit yang baik. Saya kira inilah salah satu kearifan orang zaman dahulu. Semua orang tentu punya pilihan. Bila kita bisa memilih bibit yang lebih baik, mengapa tidak? Bobot. Setelah bibit, lihatlah bobot. Bobot adalah kualitas lahir batin seseorang. Dalam filosofi Jawa, bobot meliputi jangkeping warni atau lengkapnya warna, yaitu fisik yang sempurna, rahayu ing mana, yakni berkepribadian baik dan memahami agama, ngertos unggah-ungguh atau paham tata krama, serta wasis, yakni ulet atau memiliki etos kerja. Menurut saya, salah satu makna penting bobot adalah potensi. Saya jadi teringat satu cerita. Ada seorang presenter TV bernama Linda berkata, "Saya sedang direcoki pertanyaan dari orang-orang terdekat. Mereka heran, mengapa saya mau berhubungan dengan Mas Nino. Menurut mereka, Mas Nino belum mapan, belum punya apa-apa. Ia baru merintis karir. Orang-orang menyarankan saya untuk memilih pria lain yang lebih mapan. Bagaimana ya?" Untuk pertanyaan seperti ini, jawaban yang paling tepat adalah jangan mengutamakan kekayaan dalam memilih pasangan hidup. Lebih baik lihatlah dari bobotnya. Ini mungkin berbeda dari prinsip orang lain. Banyak orang yang berprinsip, sedapat mungkin pilihlah calon pasangan yang kaya raya agar hidup kita kelak terjamin dan berkecukupan. Padahal bobot atau potensi jauh lebih penting daripada harta. Mengapa begitu? Pertama, kamu takkan memiliki bonding atau ikatan yang kuat dengan pasangan jika dia sudah kaya raya sejak awal menikah. Saran saya, bangunlah rumah tangga dan istanamu bersama-sama. Kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Belilah rumah pertamamu dari jeripayah bersama. Ketika kalian kelak mapan dan berkecukupan, bukan hanya harta yang kalian kumpulkan bersama, tetapi juga memori yang takkan mungkin terlupakan. Manusia adalah makhluk memori. Ketika sepasang suami istri punya memori jatuh bangun bersama-sama, itulah ikatan yang akan terus mempersatukan mereka. Pasanganmu akan melihat betapa kamu tetap setia dan sabar dalam suka maupun duka, dalam kondisi miskin ataupun kaya. Jika suatu hari ada masalah,
dia akan berpikir ribuan kali untuk meninggalkanmu. Sebaliknya, kamu juga begitu. Bila kamu menikah dengan orang yang sudah kaya dari sananya, kalian tidak punya kenangan dan ikatan sekuat pasangan-pasangan lainnya yang meniti bersama dari awal. Kemudian, kalau kekayaan bukan prioritas utama, apa yang harus dilihat? Nah, lihatlah dari bobot. Bagaimana cara menilai bobot pasangan? Perhatikanlah ketika dia berbicara. Apakah dia punya visi, tujuan, dan rencana hidup? Kamu tentu masih ingat soal life plan. Setiap orang seharusnya memiliki life plan, apalagi bila usianya tergolong dewasa. Tanpa life plan, hidup ibarat layang-layang putus talinya, meliuk-liuk kesana kemari tanpa tujuan, terbang kemanapun angin bertiup. Lagi pula, bila pasanganmu punya life plan, tentu lebih mudah bagimu untuk mencocokkan rencana hidup kalian. Andaikan Linda bertanya pada Ninok tentang life plan-nya, lalu Ninok menjawab begini. Setelah lulus kuliah jurusan komunikasi, saat ini aku baru bekerja sebagai wartawan media cetak. Rencanaku setelah 3-4 tahun menjadi wartawan dan kenal banyak orang di berbagai bidang, aku akan pindah ke perusahaan konsultan humas atau public relation. Aku akan menjadi associate public relation selama 2-3 tahun. Lalu naik menjadi PR manager dan akhirnya menjadi senior PR manager. Di titik ini aku sudah akan menguasai alur kerja konsultan PR dan telah memiliki cukup banyak link. Setelah itu aku akan keluar dan membangun perusahaan konsultan PR ku sendiri. Jadi visiku sekitar 12-13 tahun dari sekarang aku sudah menjadi pimpinan di perusahaanku sendiri. Bandingkan bila Ninok menjawab begini. Sekarang aku bekerja sebagai wartawan dan ya gitu deh. Aku senang-senang aja sih. Tetapi aku belum tahu berapa lama ingin jadi wartawan. Saat ini aku mengalir bagai air sajalah. Enggak usah terlalu banyak rencana. Nanti kalau sudah enggak betah ya baru pikir-pikir untuk pindah perusahaan atau ganti bidang pekerjaan. Ganti bidang apa? Ya aku belum tahu juga. Nanti sajalah mikirnya. Buat apa susah-susah dipikirkan, toh sekarang belum terjadi. Sahabat muda, inilah yang saya maksud dengan bobot. Kita dapat menilai bobot atau potensi seseorang antara lain ketika dia berbicara. Dalam jawaban pertama, kita bisa melihat sosok yang mantap dan punya visi, rencana dan tujuan hidupnya jelas. Sementara jawaban kedua memperlihatkan isi kepala yang ngeblank. Tiada passion, rencana, apalagi visi. Menurut saya, orang yang tak punya life plan dan visi berarti belum siap dijadikan pasangan hidup. Terhadap masa depannya sendiri saja dia kurang peduli. Bagaimana mau berumah tangga? Padahal berumah tangga berarti memiliki tambahan tanggung jawab berkali-kali lipat. Bukan hanya hidup kita yang harus dipikirkan, tetapi juga hidup pasangan dan anak-anak kelak. Kamu mungkin bertanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang benar-benar akan mewujudkan visi dan life plan-nya? Bagaimana kita tahu dia tak sekedar membual atau lip service? Apa yang bisa dijadikan pegangan? Nah, tugasmu adalah memperhatikan perilakunya sehari-hari. Apakah dia orang yang tepat janji dan selalu mengupayakan apa yang dia rencanakan? Lihatlah dari hal-hal kecil, karena seseorang tak akan bisa mewujudkan rencana besar bila ia terbiasa mengabaikan hal-hal kecil. Contoh paling sederhana adalah masalah janji. Bila dia janji menjemputmu di rumah pukul 1 siang, apakah dia datang tepat waktu atau ngaret 2 jam? Atau jangan-jangan malah tidak datang sama sekali? Catatlah beberapa kali dia mengingkari janjinya.
Sekali, 2 kali ingkar janji mungkin bisa diterima selama alasannya masuk akal. Namun, bila kejadiannya seperti ini terjadi berulang kali, wajar bila kamu mulai meragukannya. Perhatikan pula apakah dia selama ini mampu mewujudkan target-targetnya. Misalnya dia berkata akan menyelesaikan kuliah dalam waktu 4 tahun. Apakah dia serius mengupayakannya dan berhasil? Atau bila dia sedang skripsi dan menargetkan untuk menyelesaikan bab pertama pada akhir bulan ini, apa dia berhasil mencapainya? Jika dia bilang siang ini akan ke perpustakaan untuk mencari materi tambahan untuk skripsi, apakah dia benar-benar sampai di perpustakaan atau malah nyangkut di kantin? Bila calonmu sudah bekerja, lalu dia berencana menyelesaikan bahan presentasinya hari ini, apa benar dia menyelesaikannya? Singkatnya, untuk menilai bobot calonmu, tanyakan visi dan life plan-nya. Kemudian perhatikan apakah ia orang yang terbiasa memperjuangkan rencana dan cita-citanya sekecil apapun itu. Orang yang cuma membual tentang visi dan rencana hidupnya pasti akan ketahuan dari perilakunya sehari-hari. Jadi, apakah calonmu memang berbobot atau sekedar tong kosong yang nyaring bunyinya? Beban adalah asal-usul keluarga. Beberapa orang mengatakan di dalamnya termasuk juga status sosial, martabat, dan kekayaan keluarga tersebut. Bagi saya, memperhatikan beban dalam memilih calon pasangan bukan berarti kita harus mencari orang yang berdarah ningrat atau berasal dari keluarga pejabat dan kaya raya. Jauh lebih penting dari semua itu adalah melihat latar belakang keluarga. Apakah keluarga calonmu termasuk keluarga baik-baik? Dan bagaimana pula pola pengasuhan yang mereka terapkan pada calonmu? Sebagian dari kamu mungkin berpikir, apa pentingnya melihat latar belakang keluarga? Toh, yang aku nikahi hanya dia, bukan orang tua, adik kakak, atau keluarga besarnya. Benar, yang menikah denganmu hanya satu orang. Namun, ingatlah bahwa dia dibesarkan oleh orang tua dan keluarganya. Pengaruh yang didapat oleh calonmu bukan hanya diturunkan secara genetik, tapi juga diperoleh dari pola pengasuhan serta contoh yang ia dapat dari orang tua dan keluarganya. Ia tumbuh dengan menyerap berbagai pengaruh positif dan negatif dari mereka, secara sadar ataupun tidak. Misalnya, anak-anak yang dibesarkan oleh kedua orang tua perokok, besar kemungkinan akan menjadi perokok juga. Orang yang dibesarkan oleh teriakan, kemungkinan besar juga akan mendidik anak-anaknya dengan teriakan. Anak yang dibesarkan oleh orang tua yang pesimis dan selalu berpandangan negatif, kemungkinan juga tumbuh menjadi seorang yang pesimis. Tentu saja, kemungkinan ini tidak 100%, ini hanya probabilitas. Anak yang dibesarkan dalam keluarga preman belum tentu akan menjadi preman, tetapi kemungkinan itu ada dan bahkan cukup besar. Manusia adalah makhluk memori. Kita menyimpan semua memori negatif juga positif yang pernah kita alami. Memori tersebut mempengaruhi kita dalam berpikir, berperilaku, serta mengambil keputusan. Hasil penelitian Australian Bureau of Statistics pada 2010 mengungkapkan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai atau broken home setelah dewasa dan menikah cenderung lebih banyak yang bercerai dibandingkan anak-anak dari keluarga yang utuh. Bahkan, persentase anak perempuan dari keluarga broken home yang hamil di usia remaja lebih besar 2 kali lipat dibanding anak perempuan dari keluarga yang utuh. Meskipun penelitian ini dilakukan di Australia, tetapi rasanya kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pentingnya bebet. Bukan hanya orang tua yang berpengaruh, tetapi juga kakak adik calonmu, seperti cerita Neni. Dahulu ketika masih SMA, Neni menjalin cinta monyet dengan Putra. Sayangnya saat itu Putra berada di bawah pengaruh buruk kakak laki-lakinya. Kedua abang Putra merokok, mengkonsumsi ganja dan narkoba.
Putra pun mencontoh kakak-kakaknya. Lama-lama Putra juga mengajari Neni ngerokok dan ngegelek atau mengkonsumsi ganja. Namun untunglah setelah mereka putus, Neni menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Beberapa tahun setelah lulus SMA, Neni mendengar kabar kematian Putra. Mantannya itu tewas karena overdosis. Beberapa bulan kemudian terdengar lagi kabar duka. Salah satu abang Putra juga tewas karena penyebab yang sama, overdosis. Sahabat muda, jangan memilih kucing dalam karung. Jangan memilih pasangan hidup tanpa melihat bebet atau asal-usul keluarganya. Ayo cari tahu tentang calonmu dan keluarganya. Sekali lagi, inilah pentingnya PDKT yang sehat. Pastikan kamu sudah mengenal siapa calonmu dan bagaimana keluarganya sebelum kamu memutuskan untuk menikah dengannya. Mungkin kamu bertanya, bagaimana bila calonku bersedia berubah? Misalnya ia merokok atau pernah mengkonsumsi narkoba atau punya kebiasaan negatif lain, tetapi ia berniat berubah demi aku. Apakah sebaiknya aku memberinya kesempatan? Nah, ini beda lagi. Salah satu ciri-ciri keseriusan adalah mau berubah. Calon kita dan tentu diri kita sendiri memang harus mengubah kebiasaan buruk bila serius ingin menikah. Namun, perubahan tak selalu mudah. Apalagi bila kebiasaan yang ingin kita ubah sudah mendarah daging. Kita harus bertekad bulat dan berusaha sekeras mungkin. Setiap orang berhak diberi kesempatan untuk mengubah diri sendiri menjadi lebih baik. Tentu saja, asal niatnya disertai usaha nyata. Mengenai perubahan ini,